Oke, halo teman-teman. Selamat datang di podcast Fasya dengan saya Nana. Di podcast ini kita akan mengobrol banyak hal menarik seputar perkuliahan, khususnya di Fakultas Syariah dengan menghadirkan narasumber dan bintang tamu yang tentunya luar biasa. Halo teman-teman, kita kembali di part 2 pembahasan tentang ada apa dengan Permira bersama dengan Kak Aziz dan Kak Abi selaku narasumber kita. Mungkin kita langsung aja, kemarin kita bahas mengenai budaya satu calon nih Kak ya. Kita bakalan masuk ke budaya satu calon yang sempat disinggung sama Kak Abi di awal. Mungkin kita nggak tahu keadaan internal himpunan tuh bagaimana gitu. Dan kalau misalnya saya kulik lagi, pada saat proses debat calon kandidat kemarin, sempat salah satu dari teman-teman di himpunan itu bilang bahwasanya himpunan mereka itu menerapkan budaya satu calon untuk kemudian maju gitu. Dan itu telah disepakati oleh internal. Kalau misalnya menurut kakak-kakak, apakah ini adalah salah satu bentuk pembatasan demokrasi? Dan apakah hal ini bisa dikenai sanksi apabila kita kemudian melakukan pengaduan kepada pihak panitia gitu? Ajis dulu deh. Dari Kak Ajis dulu deh. Oke. Balik lagi nih ya sama kita di part 2. Oke, soal satu calon ya dan yang sudah disepakati. Sebenarnya itu untuk dijatuhi sanksi ya, sebenarnya saya kurang tahu ya apakah dari Pemira atau Banwasra itu sudah ada ketentuan mengenai itu. Tetapi yang jelas hal yang seperti ini tidak bisa kita anggap remeh ya, karena satu paslon itu apa ya, kayak kurang greget aja gitu loh. Kayak ini kan kita udah namanya Pemira ya, biasanya kan Pemira kan namanya kita harus mencoblos. Dan kalau kita hanya mencoblos satu paslon doang itu kayak bukan pilihan gitu loh. Oh kalau oke, ada pilihan tapi kotak kosong. Gimana? Masa kita mau membiarkan suatu himpunan atau ormawa kosong dibekukan ya kan? Tapi ini apa ya? Pola pikir yang bisa dibilang berputar-putar di situ aja gitu. Kita memilih kotak kosong, keputusan bakal dibalikan ke himpunan, sedangkan himpunan yang mau kalau itu satu calon itu yang maju. Jadi secara nggak langsung, Jadi secara nggak langsung walaupun kita pilih kotak kosong, yang bakal menang ya himpunan calon yang dimajuin. Tetap itu juga gitu loh. Jadi gimana gitu? Jadi gimana ya? Sebenarnya dibilang mundur juga ya kurang tahu ya Kak. Soalnya kan nggak tahu nih apa histori yang terjadi sebelumnya di himpunan itu, apakah sebelumnya memang sudah ada beberapa calon, cuman setelah dipaksakan maju beberapa calon akhirnya benar-benar pecah, kita nggak tahu ya. Maka akhirnya mereka bersepakat supaya hal itu tidak terulang lagi. Tapi yang jelas melihat budaya kayak gitu tuh menurut aku tuh kayak gimana gitu loh, kayak kita bisa dapat lebih loh, harusnya kita bisa dapat lebih loh. Maksudnya di Fakultas Syariah ini nggak kehabisan orang kok, nggak kehabisan kader kok maksud saya. Jadi banyak potensi-potensi yang bisa menjadi ketua, tetapi akhirnya karena pola pikir yang berputar-putar itu akhirnya ya orang-orang ini jadi terbungkam lah bahasanya. Jadi ya kurang tahu sih ya, cuman memang banyak hal yang harus kita soroti, salah satunya dari histori tadi. Tapi kalau memang seharusnya itu ya nggak perlu satu calon aja gitu loh, karena kita harus mulai percaya lah sama orang-orang. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu tanpa adanya kepercayaan, kita nggak akan tenang gitu loh. Ketika kita misal saya sudah demis tapi saya nggak percaya sama yang terpilih, ya gimana saya bakal kembali ke sini juga, saya nggak bisa melanjutkan hidup lah gitu bahasanya. Ngeri banget bahasanya melanjutkan hidup. Putar-putar balik lagi ke sini gitu kan. Itu jadi level of trust-nya harus tinggi gitu kan. Dari pendahulu-pendahulunya, dan juga memang ditanamkan dari pendahulu-pendahulu kepada yang seenggaknya yang punya potensi lah gitu. Iya, bener banget. Ditanamkan untuk kalian punya potensi, dua orang ini punya potensi. Gimana caranya kalian bersaing tanpa harus memecah belah himpunan yang seharusnya menjadi wadah untuk teman-teman bisa berkembang, dan bagaimana caranya kalian bisa tetap mempertahankan keharmonisan itu gitu loh. Karena agak lucu aja sih gitu loh, soalnya yang ditakutkan pun sebenarnya bisa berubah-ubah gitu, nggak konstan. Karena kan setiap zaman pengurusan pasti ada hal-hal yang
permasalahannya masing-masing lah ya. Belum tentu permasalahan yang sama bisa terjadi di pengurusannya selanjutnya gitu. Oke, berarti mungkin kakak-kakaknya setuju nggak kalau misalnya saya bilang bahwa alasan supaya suara tidak terpecah itu tidak relevan gitu dipakai untuk kemudian membatasi teman-teman yang ingin maju gitu. Iya, bisa. Ya gimana ya? Nggak bisa juga gitu loh. Soalnya ya itu tadi kayaknya lebih ke kurang percaya aja sih, karena kan mikirnya daripada nanti pecah lagi padahal kan kita nggak tahu ini orang-orang ini pikirannya gimana gitu kan. Siapa tahu ini masih ngerekam gak sih? Masih. Oh masih, oke. Lanjut. Soalnya kunci. Oke. Jadi balik lagi ke kepercayaan ya, soalnya kan memang apa ya? Kalau nggak mulai percaya tuh ya bakal gitu-gitu terus gitu loh. Jadi harapannya buat yang ini, yang akan datang, yang sedang apa ya? Yang bakal nanti dilantik karena sudah terpilih ya. Harapannya bisa percaya sih sama teman-teman di himpunan, karena ya kalau nggak percaya, dari ketuanya pun nggak percaya, ya gimana mau menghasilkan kader gitu. Bener banget itu. Karena kuncinya bisa jadi teman-teman yang dilantik ini nantinya yang bakal mengubah sistem sama budaya. Yes, gitu benar, kan. benar. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Yes, gitu. itu benar. Kalau dari Kak Abi sendiri menanggapi hal gini gimana? Apa ya? Sebenarnya kalau ini aku lanjutin dari Aji. Sebenarnya aku setuju betul tuh. Apa namanya? Keywordnya tuh ya trust itu gitu. Itu yang harus dibangun dulu sama teman-teman, karena kan ini kan kelompok kecil, masa kelompok kecil aja nggak bisa kita handle gitu kan sebagai ketua. Nah salah satunya kan kalau kita misalnya kalau kita ngomong sama orang nih berdua aja kan, itu kan supaya orang kan misalnya kita nggak kenal ngomong sama orang baru, supaya orang ini mau terbuka kan kita harus kasih trust dulu banyak-banyak, kita terbuka loh gitu, kasih trust dulu banyak-banyak supaya dia ngasih trust balik ke kita. Nah itu begitu juga cara membikin lingkungan itu supaya kita ya tadi mau apa namanya lingkungan kekeluargaan dan lain sebagainya jenisnya lah. Nah itu kan memang langkah awalnya memang harus kita kasih percaya dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang apa calon kandidat apa namanya satu disepakati itu yang tadi itu sih plot twist aja gitu kan. Nanti pas kalau udah kotak kosong menang, itu kosong menang kan pasti dikembalikan diskusi ke internal apa lagi. internal yang menang gitu. Nah, itu gimana itu kan itu perlu dipertanyakan tuh sistemnya. Itu kocak sih menurut aku, kayak apa ya? Aku bingung juga sih karena banyak masalah dari satu masalah ini, maksudnya aku bingung nih kacamatanya dari mana. Cuman pertama masalah kalau dibilang ini kemudahan demokrasi masih atau pembatasan tadi ya, pembatasan demokrasi daripada mahasiswa, menurutku ya kalau ini masalah. Kalau ternyata ditemukan beberapa orang yang mau menaik, misalkan beberapa orang yang punya niat untuk naik, sudah bilang terus ternyata ada bahasa untuk seakan-akan ini membatasi, ya sudah calon ketua. Kalau tidak ada seleksi dalam arti seleksi internal gitu, persaingan dulu nih di dalam. Maksudnya ditarungkan misalkan teman-teman himpunan A misalnya, himpunan A ada 3 orang nih yang mau naik, dia sudah bilang sama ketuanya misalkan, biasa kan gitulah, ketuanya saya mau naik bang gitu, oke naik 3 orang, dikumpulkan lah warga prodi A ini, baru bertarung dulu di situ, ternyata di sisa pas di voting secara internal, dihasilkan 2, baru di 2 ini, kita percaya 2 ini kita tarungkan di Pemira. Nah gitu nanti sisanya untuk penentuan siapa namanya tuh ketuanya ini. Pun kalau sisa 1 itu miris juga sebenarnya. Kalau sampai dari 3 atau 2 sisa 1 yang dimajukan itu miris juga sebenarnya. Tapi setidaknya ada upaya untuk pertarungan. Kalau kita bicara, aku nggak tahu ya ini karena aku hukum keluarga ya. Cuman kayaknya kalau kita bicara konstitusi, bicara demokrasi, dari kan bicara demokrasi. Menurutku konstitusi itu kan harusnya menginginkan pertarungan dulu gitu yang aku sebutkan, menginginkan pertarungan. Kalau sudah ada pertarungan, kalau ucuk-ucuk baru timbul 2, itu namanya demokrasi. Itu 2 lah. Maksudnya dalam arti ada 5 orang bertarung, sisa 2 itu demokrasi. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih, misalnya kita sebagai pemilih nih, tiba-tiba ada 1 orang naik, nggak tahu asal muasalnya, kita warganya kan siapa ini gitu, bener banget. orang mana ini ya, apalagi kalau protesnya kalau bukan orang-orangnya kan, siapa ini kan, tiba-tiba dia menang lah, kan ini masalah. Artinya yang tadi aku bilang, artinya kan lagi-lagi kenapa mahasiswa non ormawa tidak ingin terlibat, karena mindsetnya tadi kata Ajis ya,
ya politik aja, jadi kayak Iya. ini politik aja lah, nggak ada nggak ada yang dijanjikan gitu nih. Ini Selain politik aja nggak kenal juga, nggak ada Ya, kepercayaan. iya, kayak gimana coba? Itu kan aneh banget kan. Nah itu nama artinya kan pemahaman dasar tentang masuk kan ini fakultas syariah, maksudnya selalu dari aku dengar lah visi misi teman-teman itu kan selalu ngulang kata-kata hukum lah, atau setidaknya pas argumentasi kami mahasiswa fakultas syariah, mahasiswa fakultas hukum. Kalau menurutku kalau mahasiswa fakultas hukum, kalau sampai ada kejadian tahun ini itu tuh aneh banget. Itu awkward banget sih. Itu mengatasnamakan Bisa mahasiswa. dipertanyakan itu ya. Itu perlu dipertanyakan. Bahkan kalau menurutku ya, salah satu supaya kita bisa mencapai indikator yang pas, maksudnya kayak kita menemukan indikator masalah apa aja di dalam internal dan di luar internal, harusnya teman-teman misalnya dari satu himpunan itu kan ada divisi apa sih namanya, riset pengembangan, nah itu harusnya bikin kajian gitu, bikin kajian maksudnya dalam arti tulisan, oh ini ternyata masalahnya ini gitu. Nah itu yang harusnya dipertajam, itu yang membuat salah satu indikator teman-teman Ormawa dan non Ormawa juga ikut aktif gitu. Itu menurutku aneh banget. Itu betulan aneh banget, itu kocak banget sih. Seriusan kocak, aneh banget. Itu menurutku kalau kita bicara demokrasi, ini apa konstitusi itu mengingat, ini koreksi ya kalau teman-teman dengar ya. Iya. Menurutku konstitusi menginginkan adanya pertarungan dulu. Iya. Pertarungan dulu. Kalau sisa 2, nah baru oke lah kita Demokrasi. pilih. Nah baru kita itu namanya level demokrasi. Kalau misalnya nggak ada pertarungan di dalam, Berangkatnya udah dari berangkatnya kita nggak tahu Iya, ini dari siapa mana. sebenarnya. Loh, gimana tuh? Akhirnya kan Siapa? Kamu siapa? Iya, Gitu. iya. Akhirnya kan kayak ya jadi kan mindset teman-teman politik terus paniknya orang suruhannya dia aja kan Iya. gitu kan itu. Iya. Lagi kan teman-teman mahasiswa hukum yang pendengar yang terkhusus mahasiswa fakultas syariah kan mindsetnya kan Iya. gitu gitu Hmm. secara langsung. Nah, itulah sederhananya. Dan ini aku juga mau nambahin ya soal kepercayaan. Kepercayaan itu bukan jadi alasan kita untuk lepas tangan sepenuhnya ya, Ya. bukan. Oh, Ya. iya, bener banget. Kita akan lepas tangan ketika kita melihat oh ini kondisinya aman-aman aja nih. Oke. Kepercayaanku ternyata bener. Orang ini mampu secara apa ya? Secara kualitas dan secara real dia mampu gitu loh. Jadi bukan berarti kita semata-mata percaya ya udah deh. Oke, aku percaya. Terus ya udah, nggak ada follow up lagi, nggak ada istilahnya ketika dia melakukan kesalahan kita tidak menegur gitu, enggak juga gitu loh. Jadi memang percaya iya, tapi kita tetap juga melihat gitu loh perkembangannya sejauh apa. Tapi bukan berarti kita dibebaskan untuk mengintervensi ya. Iya, benar. Nah itu beda lagi tuh ketika kita kesannya mau mengawal tapi ternyata mengganggu internal, nah itu sudah salah karena sudah bukan masanya lagi Iya. gitu kan. Apalagi sampai memberikan doktrin-doktrin yang agak melenceng lah gitu. Bener banget. Gitu. Jadi Itu sebenarnya ini sih apa namanya, selain itu kan masalah non teknis. Iya. Nah kalau masalah teknis sebenarnya Dema sudah dari awal udah ngasih bukan pelatihan sih, ngumpulkan teman-teman pimpinan lah Iya. di ruang Dema, terus kita kasih arahan nih, maksudnya kita kasih pemahaman teman-teman, ini loh harus ada jenjang sampai mahasiswa tahap akhir. Jadi Dema ini coba bagilah mahasiswa tahap awal, menengah sama akhir. Nah, maksudnya tahap awal ini kan semester 1 sampai semester 2. Maksudnya dia teman-teman yang semester 1 semester 2 itu biarkan aja dia pasif. Dengar aja dulu. Dengar mau itu dari dosennya, mau itu dari abang-abangnya, mbak-mbaknya, didengar aja dulu. Nanti pertanyakan kan itu sedikit-sedikit lah, nggak usah terlalu memberontak lah bahasanya, nggak usah terlalu. Didengarkan aja dulu, tapi tetap bertarung dengan pikirannya dia. Nah, nanti kalau di semester 3 semester 4, nah baru kasih dia aktif sebagai anggota aja, jangan pegang jabatan. Nanti dulu gitu. Pun kalau memang pegang jabatan ada Nggak langsung ke inti gitu. ya, Kalau gitu kan. lah. Iya. Itu harus ada, makanya harus ada jenjang. Nanti pas masuk semester 5 6, nah itu baru dia boleh pegang jabatan supaya dia paham ini loh alur berpikirnya tuh begini loh. Baru alur perannya tuh begini, jangan tiba-tiba semester 1 mentang-mentang dia lebih tahu jadi sok tahu. Iya, bener coba, banget. Jangan kayak gitulah. bener banget. Kita harus pelajari keadaan juga. Ya, Yes, benar. benar. Supaya kita juga tahu gitu jalur koordinasinya itu kemana gitu. Ya bisa jadi kita di luar banyak pengalaman tapi kan kita nggak tahu dinamika kampus kita seperti apa gitu. Benar. Oke, jadi juga peran internal tuh sangat penting kayak kata Kak Abi Penting bilang. banget. Ya kalau bisa, kalaupun disepakati dari pihak internal, kalau bisa peran ketua di sini sebagai netral gitu. Jangan sampai ketua yang mempengaruhi bahwasanya yang ini harus maju, satu ini harus maju, itu juga Nah, kurang. itu
otoriter. Itu otoriter secara tidak langsung. Iya. Tapi hal tersebut sulit untuk kita laporkan kemudian kepada pihak panitia perwira gitu. Karena itu kesepakatan internal mereka, bisa dibilang kayak gitu kan. Dan pun nggak ada regulasi yang mengatur Iya, itu bener sebenarnya. banget. Apakah perlu regulasi yang mengatur aturan atau regulasi yang mengatur hal tersebut kemudian di perwira tahun depan? Kalau dari panitia pemira ini kalau aku ya, kalau dari panitia pemira menurutku nggak perlu. Maksudnya dalam arti panitia pemira melaksanakan pemira aja, gitu, sama badan pengawasan pemira kan. Nah yang harus, ini menurutku yang harus sampai yang bikin regulasi ini menurutku yang internal dalam arti senat misalnya. Senat itu harus sebagai badan pengawas teman-teman eksekutif. Artinya kalau misalkan dia harus tanya, misalkan persiapan 6 bulan sebelum pemira, dia harus tanya siapa kandidatnya gitu, biar dia tahu oh ini 1, 2. Kalau sampai ada 1 aja itu harus ada diskusi panjang gitu, harus ada kenapa kok kamu bisa nyiapkan 1 aja, Kenapa kok tunggal Iya, benar. masalahnya di sana cuma ada prodi lain, maksudnya campuran juga kan, itu kan artinya dia memegang nasib teman-teman di Benar banget. di prodinya gitu. Harusnya senat itu aktif, kayak kok bisa kamu ada ini loh, ada masalah kan. Senat ini kan legislator, artinya pendraft peraturan gitu. Dia yang paham bagaimana regulasi dan efektivitas itu dijalankan gitu. Nah ini kan kalau sampai tidak ada komunikasi, ini kan berarti komunikasinya yang perlu dipertanyakan gitu lah. Oke, jadi mungkin kita move dulu nih Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomong masalah kriteria di internal Fasya kemarin ya, pada saat proses debat itu kan sebenarnya di aturan sama kriteria yang berlaku tuh tidak ada kayak paslon harus bisa mengaji gitu segala macam. Dan juga dari wadek kita ya Pak Iskandar kemarin tuh mengusulkan kalau misalnya menurut beliau IPK 3 tuh dirasa kurang gitu untuk kemudian seseorang menjadi calon. Apakah memungkinkan kalau misalnya nanti dari Fasya sendiri, internal Fasya aja gitu terjadi perubahan ketentuan IPK dari 3,5 terus kayak penambahan syarat harus bisa mengaji gitu. Kalau dari kakak-kakaknya gimana? Biru deh. Ya gantian. Kalau aku sebenarnya menurutku secara dasar debat itu nggak boleh, ini menurut aku nggak boleh. Ini persyaratan kalau ngaji pun misalkan ada nih ya persyaratan ngaji dan lain sebagainya lah, ketentuan itu cuman cukup di bukan ketentuan debat, bukan masuk ketentuan debat, karena debat itu kan hal yang spontan gitu loh. Pertanyaan hal yang spontan, pertanyaan audiens, pertanyaan mungkin kalau ada panelis atau pertanyaan cabutan ini kan spontan, nggak boleh, dan nggak boleh dikasih kisi-kisi itu gimana itu debat dikasih kisi itu pertama. Nah yang kedua menurutku IPK, misalkan IPK kalau kita peraturan Ormawa itu apa sih bahasanya, kan dari Kemenak itu bukan apa sih yang dari Kemenak itu turunannya PMA bukan, PMA sih jauh banget, sorry. Apa nih? Ayo, bahasanya apa sih? Apa sih ya, itulah peraturan Ormawa itu yang tentang PTKIN dengan Ormawanya itu itu lupa kalau itulah itu ya, kan pokoknya itu ya teman-teman ya, salah satu isinya itu kan seingatku 3,5 seingatku 3,5. Nah kalau sampai ada penurunan artinya di PO itu kita ini bukan ya, kalau di PO berarti di PO ada yang mencoba untuk menurunkan IP itu karena dia calonnya mungkin tidak memenuhi kriteria. Ini perlu dipertanyakan ya. Itu permainan politik lah. Nah menurutku juga nggak perlu, menurutku betul kata Pak Iskandar kalau 3 itu kekecilan gitu. Iya. Bahkan ini lebih kecil dari sebelumnya. Iya, kecil banget itu 3 beneran. Kalau nggak salah kemarin kayak gitu kan? 3,00 kan? Itu kecil banget gitu. Dan itu dikoreksi sama Pak Iskandar kalau bisa untuk tahun selanjutnya 3,5 ke atas gitu kata. Iya menurutku paling standar 3,5 sih masih kok. Maksudnya ini kita bicara pemimpin loh, maksudnya pemimpin ini yang megang nasibnya teman-teman. Seharusnya lebih lah gitu, sedikit lebih. Nah itulah ini kalau teman-teman nonton debat fakultas yang terkhusus fakultas syariah, representasi dari 3,0 itulah kemarin. Nah, Ya luar biasa ya Kak Abi ya. Oke. Itu berarti perlu dipertanyakan dan menjadi catatan untuk tahun selanjutnya nih. Ya, Luar koreksi biasa. lah. Oke, mungkin kita ke Kak Ajis dulu deh. Oke. Soal kriteria ya 3,0 itu sebenarnya saya kaget juga loh, kok 3,00, soalnya waktu kemarin saya mencalonkan itu nggak segitu. 3,25. Ya, Kalau kemarin itu ya. Itu masih mending lah ya. Itu mending lah, walaupun ya sebenarnya nggak ada yang signifikan banget ya jaraknya. Lebih memang pasnya 3,5 mungkin karena dilihat
teman-teman yang apa ya? Ada beberapa teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang mau mencalonkan itu kayaknya ya kurang sampai. Bukan berarti mengatakan bodoh ya, enggak. Sorry, bukan. Tapi memang karena ketika menjalani proses perkuliahan ada struggle-nya, jadi mengakibatkan IP yang dihasilkan pun tidak maksimal gitu ya. Jadi ya mungkin ada perubahan itu. Jadi apa ya, kalau alasan bukan alasan ya, kenapa dirubah itu sih sebenarnya kayak itu agak jauh nih, soalnya itu kan peraturan langsung dari KPUM ini, KPUMU, ya kan, dan diturunkan kepada teman-teman di fakultas. Jadi akhirnya dilihat, wah ini permasalahannya bukan soal di fakultas saja ini sudah permasalahan di UNIF, gitu loh. Ketika kita lihat satu peraturan yang berlaku untuk kita satu universitas, dan itu ada penurunan ya kayak IP tadi, itu ya ada yang bermain sih kayaknya. Kita nggak tahu lah ya. Nggak tahu, kita positive thinking aja. Mungkin banyak struggle-nya karena pandemi gitu ya. Kuliah sambil kerja aja bener ya. banget gitu ya teman-teman. Biar tetap demokrasinya jalan gitu kan, kita nggak tahu ya. Demokrasinya jalan, yang penting jalan, nggak stuck gitu kan. Nggak tahu jalannya lurus apa kiri kanan jalan yang dipilih pun kita nggak tahu ya. Jalan pilihan orang juga nggak tahu. Jadi semoga tahun depan hal seperti ini nggak harus dimaklumi lagi lah gitu, karena kita harus memilih pemimpin yang sebenarnya memang pantas gitu. Dari kriterianya aja ya, kalau bisa jangan sampai lah diturunkan lagi. Kalau bisa ditingkatkan lah teman-teman. Dan kan memang lebih bagus ketika kita lihat pemimpin tuh yang secara akademis dia memang mumpuni, dan secara organisatoris dia memang layak untuk dipilih sebagai ketua gitu loh. Karena kan melihat memang akademi tidak segalanya sih memang. Cuman kan kita bisa menilai orang lewat IP-nya nih, 3, sekian gitu misal. Oh berarti dia bagus nih, dia paling enggak dia enggak dablek banget lah jadi mahasiswa gitu ya. Paling enggak dia aman, dia mahasiswa aktif yang dia kuliah dengan baik-baik gitu. Saya setuju sama Kak Abi tadi. Kalau misalnya teman-teman mau lihat debat kemarin, yaitu representatif dari IPK 3. Oke teman-teman, ini nih yang mau saya pertanyakan, karena saya juga tidak tahu ya bagaimana regulasi kampus pada saat permira juga dari teman-teman fakultas juga saya kurang mengerti di sini. Salah satu bentuk kejanggalan konstitusi yang mungkin saya temui itu untuk kriteria dalam permira sendiri kan sebelumnya sudah ditetapkan tuh di sidang pleno oleh KBM UINSI. Jadi tuh tahun ini emang sidangnya nggak ada, tahu gimana sih Kak itu? Nah itu kalau PO KBM sih nggak ada. PO biasanya kalau mau pemira tuh memang biasa PO pemira namanya. Bukan PO KBM. Bukan PO KBM. Jadi memang lebih fokus ke pemiranya aja dia. Dia masuknya tuh ke pemira ya, bukan ke KBM. KBM ini kan cuman kayak apa sih? PO KBM tuh biasanya itu kayak dilaksanakan ketika kita peraturan umum Nah, PO pemira ini kan tiap tahun harus diplenokan karena kebutuhan dan kebutuhan kita disesuaikan. Di situ sih sebenarnya masuk, bukan di PO KBM. Nah itu informasi nih buat teman-teman yang belum tahu. Jadi nggak ada lagi nanti kalau misalnya ini kenapa bisa begini. Dan untuk PO permiranya sendiri tuh memang udah ada tahu. Udah ada kemarin. Ada Dan dilaksanain itu ya. Setiap tahun memang ada. Ketika kita mau pergantian pemimpin ormawa itu pasti ada PO pemira itu gitu loh, yang dibahas segala peraturannya, segala mungkin kriterianya juga dibahas di sana gitu kan. Dan itu jadi jadwal kegiatan tahunan rutin gitu loh. Paling enggak selama pemira ini dilaksanakan lah, diterapkan sistem pemira ini gitu. Nah kalau boleh nih Kak, dari saya sendiri nih sekaligus belajar nih kayak sistematika penyusunan kriteria itu apakah dari pihak UINSI, dari demanya, atau itu gimana sih Kak? Atau kita dari fakultas bisa mengusulkan gitu? Kriteria gimana? Maksudnya dimasukkan ke dalam kriteria pencalonan gitu. Regulasi kriteria. Itu sebenarnya kan persyaratan umum kan sudah ditetapkan dalam punya aturan. Terus kalau kriteria khususnya sih sebenarnya bisa aja ya masing-masing fakultas itu ya. Biasanya tapi juga bukan di dalam yang penting dia kan peraturan besar
umum lah, peraturan umumnya tentang Ormawa itu. Baru kalau mau dikasih turunan tuh KBM kan, KBM. Nah, masuk lagi ke PO Pemira untuk khususnya untuk calon-calon orang yang masuk Pemira. Nah, kalau memang ternyata kita mau menentukan kriteria masing-masing fakultas, terkhusus fakultasnya bisa aja. Nah, bisa aja ditentukan, tapi dia masuknya selevel di bawahnya KBM. Tapi tetap mengacu kepada KBM UNSI. Cuman kebutuhan kita mungkin ditambahkan atau disesuaikan. Ya, Bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing aja sih sebenarnya. itu juga insya Allah nanti Musma ini di PO kan ya? Iya, iya. Nah, di PO kan juga ada KBM Dema bikin KBM KBM Fasya yang KBM memang Fasya. supaya teman-teman Ormawa dan yang non Ormawa tuh geraknya jelas gitu. Iya. Kemana? Insya Allah di PO kan. Dan Bisa menyuarakan aspirasi lah ya. benar. Karena juga banyak menurut saya tuh teman-teman dari luar Ormawa, khususnya di Fasya menurut saya kritis. Tapi mereka nggak mau gabung gitu sama Ormawa, entah alasannya apa gitu. Mungkin ya tadi kata Kak Abi, karena yang mereka tahu Ormawa ini isinya politik aja gitu. Nah, yang main orang-orang yang deket sama itu aja gitu. Kita udah di tahap terakhir nih Kak ya. Kan itu masih banyak kalau misalnya kita lihat mahasiswa pada saat pemilihan kemarin tuh, bahkan teman-teman saya sendiri tuh nanya, ini calonnya siapa? Dia siapa gitu? Kayak mungkin karena efek COVID juga, jadi nggak banyak kenal. Tapi apakah hal ini bisa kita maklumi? Karena kita tuh sudah banyak Kak melakukan pemakluman karena keadaan kita pandemi seperti ini, kayak ya udah dimaklumin aja, nilainya turun gitu, spesifikasi IPK-nya nggak apa-apa diturunin karena pandemi gitu, atau nggak apa-apa ini nggak banyak yang milih karena pandemi gitu. Kita nggak boleh kayak gitu terus kan katanya tadi. Apakah itu adalah bentuk salah satu kurang masifnya gitu nah teman-teman untuk melakukan kampanye, atau memang ada hal lain yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau dari Kak Abi dulu deh. Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang kurang masif, kayaknya iya deh. Ya untuk sekarang. Karena kurang masif ini teman-teman ya itu tidak paham. Mohon maaf ya, tapi menurutku ya penilaianku tidak paham bagaimana konsep konsep ini loh, konsep apa bahasanya tadi? Kalau kita kampanye. Konsep kampanye itu dilaksanakan. Iya benar. Nah, yang teman-teman paham ini kalau penglihatanku secara buta aja ya, teman-teman paham itu cuman kampanye transaksional. Jadi misalnya ya biasalah transaksional itu gimana sih, kayak aku mau naik harus sowan sama Agis, tapi di belakang meja dan lain sebagainya. Itu yang iya, makanya tadi Nana bilang orang-orang itu aja yang tahu, karena memang berkutat di situ aja, kepentingan itu berkutat di situ aja, dan dia tidak memikirkan teman-teman di luar gitu. Dan teman-teman di luar bagaimana mau diikut sertakan kalau dia ya itu tadi bicaranya kampanye transaksional betul gitu, terlalu kasar. Kalau kita bicara tentang pemimpin, ini kan bicara tentang pemimpin ya, maksudnya teman-teman nasib fakultas juga lah secara nggak langsung. Kalau kita bicara pemimpin, kalau apa kita politik dan politiknya transaksional tidak luhur, politik itu kan memang sederhananya transaksi, artinya kan transaksi kan, muamalah lah. Nah kalau transaksinya itu kasar, terlalu kasar, artinya kan nggak luhur. Nah kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang nggak luhur juga. Iya benar banget gitu. Itu masalahnya, itu masalah intinya. Artinya teman-teman harus paham bagaimana dalam arti Ormawa ini harus paham. Misalkan himpunan sebagai sempat gue sampaikan kemarin, himpunannya harus bisa jadi memang dia mencerdaskan anggotanya, kasih paham, kasih motivasi supaya teman-teman ini jadi pemimpin-pemimpin himpunan di tahun-tahun begini. Nggak usah dicari karena memang sudah ada gitu. Orang yang datang, Bang saya mau jadi ketua, oke, yaudah nanti ditarungkan dan sebagainya begitu kan. Itu pertama. Masuk ke kampanye misalnya. Kampanye ini kan tadi yang aku bilang terlalu kasar, transaksi itu masalah itu. Terus juga kampanyenya kayak nggak ngerti konsep lah, maksudnya kan di dalam sekarang itu aku pernah cobalah, karena aku orang media juga kan, cobalah ngelihat kampanye online gitu kan, teman-teman univ lain bahkan sekelas OSIS itu kampanye, iya bener banget, ramai banget. Saya juga lihat Kak akun tahun ini tuh kayak beberapa calon akunnya tuh nggak aktif, bahkan ada yang nggak punya akun gitu. Iya gitu kan, tim sesnya ya. Iya seharusnya itu dimanfaatkan karena kita pandemi gitu loh, karena kita nggak bisa ketemu langsung kan. Bisa kan ada alternatif kan? Iya. Padahal ada alternatif itu. Padahal ada alternatif. Maksudnya kan
berkreasi lah tim ses ini pintar-pintar gitu loh gimana Iya, kampanye iya, gitu iya, kan. iya. Nah masalah nanti transaksi itu orang lain lagi gitu. Iya. Makanya konsep kampanye itu jangan satu semua dikasih satu bidang gitu kan. Ada orang yang media, ada orang yang ini, ada orang yang itu Iya, kan begitu kan. benar. Nah jangan juga yang pertama masalahnya jangan juga terlalu transaksi itu masalah utama sih. Nah baru juga kampanye ini kalau dia nggak ngerti konsep menurutku kan zaman sekarang kan enak aja gitu maksudnya Iya. apa teknologi Iya benar. Pendekatannya lebih banyak Iya, lebih variasinya banyak lah jalannya. gitu. telepon bisa apa bisa Iya. gitu kan. Benar banget. itu kan harusnya teman-teman calon-calon ketua ini harus paham lah dan Iya benar banget. ya nggak cuma calon ketua tapi tim sesnya juga harus cerdas orang samping-sampingnya ini gitu. Iya. Karena dia masuk ke dalam biasanya kan kalau orang-orang tim sesnya kan masuk ke dalam internal gitu. Nah, gitu lah. Bagi-bagi jabatan lah. Iya. Iya. Bahasa kasarnya ya di Bahasa sini kasarnya, teman-teman. iya. Udah nggak asing mungkin dengan anaknya. Dan kita ke Kak Ajis dulu deh. Soal kampanye ya bener ya, kalau kampanye transaksional tuh kayak aneh ya, tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba nanti pilih aku ya, loh ini siapa ini gitu kan. Siapa, gitu. Harusnya ya lebih, sebenarnya idealnya kampanye itu dilakukan jauh sebelum masa kampanye. Tetapi tidak serta-merta ngomong aku nanti mau naik gitu. Pilih aku ya, gitu. Iya, enggak, tapi kita di sana mengkampanyekan diri kita melalui kinerja kita Iya, sebelumnya, keaktifan kita sebagai pengurus Ormawa. Nanti kan di sana orang bisa melihat, oh ini aktif. Nanti orang bisa menduga-duga siapa nih? Oh, ini kayaknya nanti yang naik soalnya dia aktif. Iya, dia pantas gitu. Iya, soalnya ya gimana ya kalau tiba-tiba kampanye pas masa kampanye doang tuh terlalu singkat buat orang-orang memahami ini siapa orangnya, bagaimana karakteristiknya, dia layak enggak melanjutkan. Dan nanti kan pasti dia patokannya ke pengurusan sebelumnya. Iya, iya. Yang sakit banget itu kalau pengurusan sebelumnya tuh bagus Bagus banget. banget, gitu. Tiba-tiba yang meneruskan ini yaitu melakukan kampanye transaksional yang dia nggak ngerti gitu loh caranya mengkampanyekan dirinya. Jadi kan loh, ini kemarin gantinya Kak Egi siapa sih gitu, Iya, gantinya benar. Mulyadi siapa sih, gantinya Andi Akbar siapa sih gitu kan. Kok tiba-tiba muncul ke permukaan tanpa ada bahasanya intro dulu lah gitu kan. Iya, iya. Kok tiba-tiba masuk ke ref gitu kan. Loh, ini siapa, kita nggak tahu nih gitu. Jadi memang idealnya ketika kita mau kampanye, banyak sih sebenarnya kalau kampanye sebelum masa kampanye itu banyak banget caranya. Salah satunya kita ya paling enggak kalau enggak ada kegiatan ya kita nimbrung-nimbrung aja deh gitu Iya, sama benar. orang-orang gitu loh. Paling enggak kan kita menunjukkan eksistensi kita nih. Oh ini ada saya di pengurusan ini. Gitu sebagai ini paling enggak tahulah kita posisinya kita sebagai apa gitu. Nanti kan di sana orang bakal melihat, oh ini orang menarik nih. Iya, benar. Kayaknya bagus deh dia kalau jadi ketua. Nah, itu kan apa ya, pemikiran yang seperti itu yang seharusnya dibentuk. Yang jadinya pemimpin yang luhur tadi apa kata Abi itu bagus banget sih memang, karena kalau orang udah paham kita lebih jauh dari soal cuman kampanye doang, itu bakal lebih enak kita dapetin suara gitu loh. Iya, benar. Apalagi kalau ya tunggal itu harusnya kan kayak ketika tunggal kalau ini gagal ya udah nggak ada pilihan lagi gitu loh. Iya. Iya kan? Kalau misalnya ada paling enggak dua paslon. Ini kan nanti kita bisa compare nih. Ini yang ini minusnya apa, kurangnya apa, ini apa minusnya apa yang enggak ada si A ada di B, apa yang enggak ada di si Ada B nggak ada di si pertarungan A. lah, Iya, kata Abi ada tadi. yang di perbandingkan gitu loh. Jadi kan orang-orang bisa memantapkan pilihan. Kalau calon tunggal itu kayak ya kita dipaksa gitu. Iya, secara Bahasanya tidak dipaksa, langsung, iya kan? kan? Tiba-tiba ya calon tunggal, tapi dia kurang ini, tapi calon tunggal ya gimana dong gitu kan? Gimana gitu, kota kosong ya Mau baliknya ke situ kita lagi. pilih kota kosong, kita menangkan kota kosong misalnya nih, kan balikkan ke internal juga. Iya, bener banget. Nanti ketika tiba-tiba yang dipilih yang calon tunggal yang nggak dapat kepercayaan tadi sama warga-warga ya. Warganya nggak mau berkontribusi nanti ke Nah, depannya. itu jadi masalah baru lagi kan? Iya, Jadi bakal nggak aktif. apa ya? Jadi muara baru lagi gitu loh. Karena kalau kita tiba-tiba gimana ya? Cukup serius sih kalau aku menanggapi soal kampanye apa tadi? Contoh. Kampanye masif. Iya, yang masif tapi ketika pas masa kampanye doang, transaksional tadi gitu loh. Jadi karena kan kebanyakan sebelum-sebelumnya ya walaupun memang pada awalnya mungkin dia tidak ada niatan jadi ketua, tetapi dia dengan cara mengkampanyekan dirinya sendiri itu jadi modal banget sih menurutku. Soalnya kan dari sana orang bisa menilai, bahkan dari
dosen pun bisa melihat, oh ini orang ini layak nih gitu. Saya percaya nanti kalau Ormawa ini sama dia bagus gimana gitu kan, lebih enak lagi. Orang bisa juga dapat referensi lebih tentang kita, dan ketika melihat kita mau naik, orang-orang bakal oh ya udah deh. Yang dinilai itu bukan dari segi politiknya aja, tapi ada yang lebih kinerja. dari itu, kinerja, kemudian personalitinya bagaimana, dia kritis atau enggak kan bisa dilihat begitu. Value-nya value-nya lebih keluar lagi gitu. Bener sih, saya setuju sama kurang bagus kalau misalnya kita terapkan di Fasya, jangan sampai kedepannya kita menerapkan politik yang apa tadi? Transaksional. Ibaratnya jangan datengin orang kalau perlunya doang. Ya, benar. Bahasa kasarnya tuh kayak gitu loh. Ya gitu lah. Kan sebenarnya kalau maksud Ajisnya sederhananya, teman-teman itu kan harus bangun personal brandingnya dia gitu. Yes. Yeah. Ada pendekat. Kan kalau kampanye kita bicara teknis ya kampanye teknis, secara teknis gitu kan. Ada kampanye di luar non teknis. Nah, itu adalah pendekatan emosional. Maksudnya teman-teman tuh nimbrung ikut nimbrung. Bangun komunikasi. Ya, bangun komunikasi supaya teman-teman tuh merasa ya tadi yang awal Ajis bilang trust-nya ada gitu. Jadi dia pas kampanye memang pas kampanye teknis dia udah tinggal bikin banner, tinggal dia cuma melaksanakan teknisnya aja, formalitasnya aja. Orang dia sudah punya masa. Nah itu kan kalau dibilang transaksional nggak bisa, karena memang dia kan punya niat, terus juga dia bangun kedekatan emosionalnya. Dan orang-orang juga percaya udah. Iya. Dan di sini nggak cuma soal jabatan sih menurut saya. Kalau soal ini kan, jadi memang perlu banget sih personal branding kita. Jadi orang tahu nih gimana kita nanti paling nggak tahu lah cara memimpin kita gitu kan. Dari sana nanti orang tahu pola pikir kita seperti apa, nanti bakal gimana nih Ormawa mau dibawa kemana, nanti bakal orang paham dengan personal branding itu. Jadi di sini peran teman-teman yang di luar dari Ormawa, teman-teman di luar dari yang nyalon itu juga penting ya Kak ya. Masa itu penting gitu loh. Kita ke pertanyaan terakhir nih Kak ya, sekaligus mau menutup nih podcast kita. Bagaimana atau ada nggak sih saran atau upaya yang bisa dilakukan ke depannya untuk salah satunya nih menanggulangi calon tunggal dan memperbaiki sistem permira yang akan datang gitu, khususnya di internal Fasya deh. Dari siapa dulu nih? Aku dulu deh. Ya. Oke. Kalau saran ya, mungkin ini kan sarannya berarti ditujukan ke yang baru terpilih ya, berarti ya. Oke, berarti tampilkan kepengurusan yang benar-benar merakyat lah, karena kan memang kita dipilih oleh mahasiswa untuk kita bisa menyalurkan suara mahasiswa ini, aspirasi segala macam, dan pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan salah satunya ya emosional dan pembahasan ketika kita tahu membahas soal Ormawa itu yang dibahas nggak cuma soal politik doang gitu loh. Isinya Ormawa itu nggak cuma orang-orang yang kader enggak gitu loh. Lebih kita harus lebih sederhanakan inilah, bukan sederhana ya, sorry. Lebih luaskan lagi soal pengkaderan gitu loh. Pengkaderan kan di sini nggak cuma untuk politik kedepannya saja kan. Kualitas. Lebih ke kualitas, dan menurut saya dari pengkaderan juga di sana kita bisa dapat banyak hal, benefitnya lebih banyak, dapat link lebih luas, dapat relasi, dapat teman banyak, lebih gampang untuk bersosialisasi lah gitu. Itu jadi lebih ditingkatkan aja pendekatan-pendekatan, karena tantangan teman-teman ke depannya adalah menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang semangatnya sudah diredam oleh keadaan yang saat ini kita nggak tahu nih bagaimana ke depannya. Kemarin kan udah bagus ya kita kuliah offline seminggu sempat ya, walaupun akhirnya kasihan banget sih kalian online lagi ya. Nah kita udah ngerasain offline ya, seru tahu kuliah offline ya. Jadi ini buat teman-teman yang di Ormawa khususnya, agar bisa lebih meningkatkan lagi inovasi-inovasi program kerja sih yang pertama. Kemudian agar lebih tepat sasaran aja ketika mendapatkan trustnya di teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah khususnya. Biar teman-teman paling enggak ya jangan sampai enggak tahu deh orang-orangnya siapa gitu loh kan. Nanti tiba-tiba udah jadi SK-nya kan
orang-orang nggak tahu ini siapa pengurusnya siapa aja kan. Iya, benar. Lucu. Yang ditahu cuman ketuanya loh. Gimana? Nanti yang dipahami suatu himpunan misalnya si A aja. Aduh, kayak kasihan aja sih gitu loh. Karena kan di sana namanya wadah ya. Wadah kan itu nggak cuman soal orang satu aja. Iya. Banyak orang yang bakal terlibat di sana dan ya itu tadi memberikan personal branding yang positif dan menumbuhkan apa ya kepercayaan setinggi-tingginya gitu dan buktikan kalau pandemi ini bukan jadi satu-satunya alasan bagi teman-teman untuk bisa bermalas-malasan, bisa enggak berkontribusi di kehidupan Ormawa, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita usahakan. Banyak kok yang bisa kita usahakan di sini. Salah satunya ya media itu tadi gitu kan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Abi nih, Apa ya kalau menanggulangi apa tadi pertanyaan menanggulangi supaya tidak ada calon tunggal salah satunya dan supaya Permira tahun depan khususnya di internal Fasya kita ini lebih baik lagi gitu. Pertama sih menurut gua harus cerdas. Iya pasti. Iya, Itu pasti. serba hal sih kalau cerdas mah. Harus cerdas lah. Maksudnya dalam arti itu yang pertama lah itu pokok utama. Kedua kalau sudah cerdas, maksudnya kasihlah dorongan gitu kan teman-teman, kasih dorongan, kasih percayaan untuk maju dan lain dipercayakan untuk kegiatan dan lain sebagainya. Terus juga teman-teman antara teman-teman Ormawa dan bukan Ormawa itu kan saling bersinergi aja lah gitu kan, saling bersinergi untuk supaya juga perkuliahan kalian itu juga salah satunya ditentukan teman-teman Ormawa gitu. Karena kan pembahasan internal fakultas juga teman-teman Ormawa juga terlibat secara tidak langsung menentukan nasib teman-teman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa ya? Menurutku ini sih apa ya namanya? Aku nih bingung nih karena banyak betul masalahnya. Banyak betul. Ini perlu dibagi jadi berapa part nih? 5 part, 6 part? Apa ya menurutku tuh tingkatkan kecerdasan sih menurutku, maksudnya dalam arti ini loh teman-teman yang Ormawa sudah cerdas bersinergi lah, teman-teman yang bukan Ormawa dicerdaskan bersinergi lah begitu. Nah itu kan timbal balik, jangan sampai ini takutnya lingkungan yang kayak gini nih, maksudnya kan teman-teman selalu masalah di dalam kelas di luar selalu mengatasnamakan kayak bangga aja gitu kan mahasiswa hukum. Iya benar. Itu dinilai jual lah kayak gitu, maksudnya sosokan aja gitu kan, ditanya ini itu nggak tahu juga. Bener banget. Lingkungannya juga nggak jelas di sini kan. Artinya kan itu harus cerdas dan artinya apa tadi aku mau ngomongkan? Ya. Ini sih sebenarnya jangan sampai lingkungan yang kayak gini menurutku dampaknya panjang. Ketika teman-teman keluar, teman-teman mohon maaf ya, kalau dia tidak bersinergi atau terlalu apatis lah bahasanya, terlalu individualisme, ya siap-siap Anda jadi masyarakat yang nyinyir aja. Ya susah survive, buat bisa survive gitu. Maksudnya kalau ini ada misalkan pemerintahan desa bikin ini nyinyir aja kerjaan. Itu kan masa kritik doang kan, nggak disuruh bilang sudah bantuin ya, nggak mau, itu kan ide gua aja kan kayak gitu kan. Bener sih. Apalagi ikut enggak kritik doang gimana sih? jangan sampai, apalagi kita mahasiswa hukum, kita memang harus bisa mengkritisi, tapi yang harus logis dan memang ada aksi nyatanya juga di situ. Dan kritisnya pun yang konstruktif, Iya, tidak yang menjatuhkan nggak mau tahu tapi tiba-tiba datang ngejudge apa sih? Nah itu dampaknya tuh ya kita jadi masyarakat yang nyinyir gitu. Gimana? Maksudnya kan hari ini kan terjadi kan, maksudnya pemerintah bikin ini apa sih ini kita nggak pernah kaji, negatif ya kesan. Ya kan gitu kan, itu masyarakat yang nyinyir tuh ya anda ini yang ketika kuliah cuman kuliah IPK tinggi, kerjakan tugas. Ini masalah sederhana ya, ini coba ya, masalah sederhana coba sedikit ya, masalah sederhana. Itu ditemukan faktanya adalah ketika teman-teman nanti skripsian. Yes. Itu teman-teman. Iya, ini terbukti ya. Pengalaman by experience aja sih. Iya. Teman-teman itu misalkan ada teman-teman yang kuliah kejar IPK, kerjaan tugas selesai, masuk ya udah. Kupu-kupu lah bahasanya. Kupu ya gitu. Tidak ada ikut apa gitu di dalam kampus. Terlepas dari dia kegiatan di luar ya. Artinya
nanti pas dia ditanya, ayo sudah seleksi judul misalkan atau enggak apa yang menjadi permasalahan, dia nggak tahu karena dia nggak peka sama lingkungan apa masalahnya gitu. Dia nggak selalu mempertanyakan lingkungan ini lingkungan kenapa sih gitu, atau enggak kenapa kok begitu. Itu kan terbentuk karena memang ada pola-pola yang kita kayak gini gitu kan, kita biasa mempertanyakan ke orang, kita biasa peka terhadap lingkungan masalah. Itu bedanya teman-teman yang banyak ikut nggak banyak juga tapi setidaknya ada lah ikut kegiatan yang dikonsenkan di dalam kampus. Nah begitulah, jangan sampai jadi masyarakat yang nyinyir lah. Keluarnya keluar aja gitu. Luar biasa ya. Teman-teman, semoga aja harapan kita semua khususnya ya di Fakultas Syariah, semoga Permira tahun depan bisa lebih baik lagi gitu. Dan apa yang kita bahas ini menjadi catatan penting untuk kemudian bisa menjadi perbaikan di tahun depan lagi. Saya ucapkan terima kasih nih buat kakak-kakak yang sudah mau menjadi narasumber. Semoga saya ingatkan lagi skripsinya lancar. Amin. Itu aja bang doanya. Itu aja Bang. Doa aja. Karena itu yang paling penting ya teman-teman ya sekarang. Oke, makasih teman-teman juga yang sudah mendengar. Jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Pasha. Kembali lagi nanti dengan kami di episode selanjutnya yang tentu saja bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif dan menarik. Salam dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.